Halo, culprit yang ada di mana-mana, bertebaran di mana-mana. Jumpa lagi di video yang baru. Channel Mea Culpa, Pace Bene. 2 hari, 3 hari absen karena satu dan lain hal. Kali ini kita mau bertemu di video ini dengan satu topik yang sedikit berbeda. Dalam waktu dekat saya mau berbicara dengan beberapa anak SD di satu sekolah, dan saya diminta untuk membuat satu renungan. Ya, saya tidak sungguh yakin saya seorang yang bisa merenung dengan baik. Tetapi saya mencoba membuat yang bisa saya buat kepada anak-anak dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Ya, tentu cara penyampaian yang disesuaikan dengan yang mendengar, tetapi idenya saya mau sampaikan dengan cara kita di sini di channel ini, dan jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan ada hubungannya. Bacaannya dari bacaan untuk hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019. Perumpamaan tentang 2 orang yang berdoa di bait Allah. Satu itu orang Farisi dan satu orang itu adalah pemungut cukai. Oke, saya sudah persiapkan 2 cerita ilustrasi. Pertama itu dari mitologi Yunani. Cerita tentang Narcissus. Mungkin kita sudah pernah dengar. Narcissus sadar dia seorang pemuda yang sangat ganteng, yang gagah, dan dia merasa dirinya satu-satunya yang terbaik, dan dia menolak cinta beberapa orang. Sampai suatu ketika ada yang menyumpahi dia harus mati menderita karena kesombongannya. Lalu suatu waktu dia menemukan ada orang yang seganteng dia. Wow, ganteng sekali pikirnya. Ketika dia lewat satu sungai, dan ketika dia masuk ke sungai itu, saya mau menemui orang itu. Tidak mungkin, saya yang paling ganteng. Dan dia baru sadar bahwa itu adalah bayangan dirinya. Dan ya, akhirnya dia meninggalkan dunia. Dia mati karena kecemburuannya, karena merasa paling cantik, paling ganteng. Dan dia akhirnya mati karena perasaan itu. Itu tentang Narcissus. Lalu saya juga sediakan satu cerita tentang Michelangelo, seorang pemahat itu. Suatu kali dia mendapatkan sebongkah batu besar yang jelek sekali, tidak teratur. Tetapi dia menampung batu itu. Lalu seseorang bertanya kepada Michelangelo, "Buat apa kamu simpan batu itu?" "Wah, saya menemukan sesuatu yang menarik di dalam." "Bagaimana bisa? Itu batu yang sangat jelek sekali," kata orang itu. Tetapi apa kata Michelangelo? Tidakkah kamu melihat ada satu malaikat yang sangat cantik terperangkap di dalamnya. Dan tugasku hanyalah untuk membebaskan dia dari perangkap itu. Itu 2 cerita yang dari latar belakang yang berbeda. Satu merasa sangat baik dan satu dirasa sangat buruk. Dan perumpamaan tentang pemungut cukai dan orang Farisi kiranya selaras dengan cerita ilustratif itu. Apa mau dikatakan? Ada 2 tipe orang. Dan orang ini katanya datang berdoa. Mereka sama-sama berdoa. Itu berarti orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama berdoa. Maka yang datang ke gereja itu pun tidak semua itu pemungut cukai yang rendah hati. Ada juga di sana yang orang Farisi yang angkuh, gitu ya. Lalu siapa itu orang Farisi digambarkan di perikop itu? Orang Farisi itu orang yang berkata benar. Iya, saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya mau memberi persepuluhan. Tidak soal, karena memang dia mengatakan yang benar. Tetapi ditambah lagi, dia menganggap dirinya lebih benar dan merendahkan orang lain. Saya tidak seperti para perampok. Saya tidak seperti pemungut cukai itu. Saya tidak seperti pelacur yang murahan di tepi jalan. No, saya tidak seperti itu. Itu yang dikatakan seorang Farisi itu. Dan itu yang digambarkan secara jelas dalam perikop. Ini dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lalu siapa itu pemungut cukai? Dia sadar dirinya lemah. Dia memang pergi berdoa, tetapi dia duduk di belakang, jauh dari kekudusan bait Allah itu. Karena siapalah aku ini, saya malu. Saya tahu saya punya kekurangan, saya punya kelemahan. Memang saya datang berdoa, tetapi saya merasa tidak layak. Allah itu kudus, saya itu najis, begitu ya. Dan justru perasaan ini yang sangat dikagumi, dicintai, diterima oleh Allah sendiri.
Orang seperti itu katanya yang dibenarkan. Ya, benar juga. Dan itu masuk akal sekali. Karena memang yang bisa dibenarkan adalah dia yang memang dirasa salah. Bagaimana mungkin yang benar dibenarkan? Itu pendobelan yang tidak perlu. Begitu ya. Lalu yang menjadi persoalan adalah sebenarnya orang Farisi itu menganggap rendah orang lain. Menghina orang lain sehingga dia dirasa jauh lebih benar dari realita. Mungkin kita pernah buat, mungkin dengan cara kita masing-masing dalam relasi kita dengan tetangga, dengan orang-orang terdekat kita. Saya pernah katakan di dalam salah satu video, menggosip itu memang menyenangkan sekali. Menyenangkan, karena ketika kita menggosip, kita menemukan diri orang lain lemah, dan kita menemukan diri kita tidak seburuk dia. Maka ya, saya berbicara dari sudut pandang yang sangat manusiawi, tetapi bagaimanapun sebagai seorang Kristen, kita diajak, diminta, bahkan kalau dengan kata yang lebih keras, dipaksa untuk melampaui kemanusiaan kita, untuk menjadikan diri kita manusia dengan cara yang ilahi. Dan itu tugas kita sebagai orang Kristen. Menggosip itu enak sekali, saya sudah katakan, berangkat dari pengalaman. Tetapi kita diminta untuk lebih dari itu sebagai seorang Kristen. Maka apa yang dilakukan oleh orang Farisi mungkin juga kita buat sebagai manusia di keluarga kita sendiri, di keluarga besar kita, dalam relasi kita dengan masyarakat. Dan itu bisa menjadi sandungan bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Dan yang menarik, pemungut cukai sadar dirinya melakukan kelemahan, dan itu menjadi jalan bagi dia untuk lebih layak, dalam arti karena dia mengakui kelemahan di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan di situ, orang-orang seperti ini yang dibenarkan katanya. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau kita bicarakan ini, kita sampaikan ini secara kontekstual, tergantung dengan siapa kita berbicara, kita bisa angkat topik ini dengan cara yang khas. Oke, kalau akhirnya berbicara dengan anak-anak, harus kita katakan, pertama, dua orang ini datang berdoa. Itu yang menarik. Dalam segala kelemahan, kekurangan kita datang berdoa. Kita pergi ke gereja, entah itu sekolah minggu, atau kita ke sekolah kecil, gereja kecil, gereja besar. Kita datang, itu berarti kita memiliki keterbukaan hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sikap untuk merendahkan orang lain, untuk meninggikan diri kita, diawaskan, dihindari sebisa mungkin. Karena bukan tugas kita untuk menilai orang lain. Bahkan untuk menilai diri sendiri pun kita kadang kesulitan. Benar. Ada yang kita tahu tentang diri kita, orang lain tidak tahu. Ada yang orang lain tahu tentang diri kita, tetapi kita tidak tahu. Ada orang lain tidak tahu, kita pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ada yang kita tahu tentang diri kita, ada yang orang lain tahu. Itu Johari Window. Dan sama halnya dengan ini, kalau kita sadari itu, ada juga dari diri kita yang layak untuk dihakimi oleh orang lain. Tetapi kenyataannya kita tidak setiap hari dihakimi orang. Atau mungkin saja dengan cara tertentu orang memperingatkan kita, tetapi tidak dengan cara eksplisit yang menyakitkan hati. Nah, seperti saya bilang tadi, mungkin daya refleksi saya tidak begitu bagus, to be honest. Tetapi yang menarik, kata-kata ini sudah berbicara dengan jujur betapa pentingnya kita mengakui kelemahan kita di hadapan orang, di hadapan Tuhan terutama. Dan ini menuntut kerendahan hati, penyangkalan diri. Kita mungkin tidak suka diterima sebagai yang lemah, tetapi faktanya kita diminta untuk mau mengakui kelemahan. Ya, karena kalau dipikir-pikir, kesempurnaan kita sebagai manusia adalah bahwa kita tidak sempurna. Ya, kalau kita sempurna,
dalam arti sesuai pikiran kita yang utopis ini, maka kita bukan manusia lagi. Kita sudah menjadi malaikat. Semoga kita sanggup menjadi pemungut cukai yang mau bertobat. Bukan sekedar seorang pemungut cukai, tetapi dia yang mau bertobat. Meneladan sikapnya yang mau membuka hati untuk menerima yang baik. Pace bene, cukup sekian dulu para culprit. Semoga para culprit semua bergembira dimanapun berada di weekend ini, di hari-hari yang mau dilewati. Once again, pace bene.